Selamat datang kembali di pelajaran matematika ya, ilmu yang paling menyenangkan. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagian baru yaitu persamaan garis lurus. Nah, kalau misalnya Ibu kasih suatu garis yang begini. Nah, ini kira-kira garisnya ini lurus nggak? Lurus, tapi mereng. Kayak mana sih Bu maksudnya lurus tapi mereng? Nah, garis ini lurus. Kenapa lurus? Karena dia nggak ada gelombangnya. Nah, kalau garis yang ini baru namanya nggak lurus. Kenapa? Ada gelombangnya. Oke, tapi walaupun garis ini lurus, dia mereng. Nggak tegak begini. Ya, dia ada kemiringannya gitu ya, ngerti ya? Nah, jadi garis yang ada di sebelah kiri ini, yang Ibu lingkari ini, merupakan garis lurus yang memiliki kemiringan. Nah, kalau di matematika itu kita nggak pernah ngomong mereng, miring gitu ya. Jadi kalau kemiringan di matematika itu kita sebut dengan gradien. Atau nantinya kita akan lambangkan dengan huruf M. Nah, jadi jangan bingung ya, kalau nanti ada persamaan garis lurus dan ada huruf M, itu tuh apa? Itu tuh adalah kemiringan dari garis itu, atau gradien dari garis itu. Nah, gitu. Nah, oleh sebab itu, Ibu mau kasih tahu kalian, bahwasanya ada persamaan umum dari garis lurus, yaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana ya, di mana M itu adalah kemiringan dari si garis. Ya, kemiringan itu yang menentukan kayak mana nanti garisnya bisa gini, anggaplah lurus ini ya, anggap lurus. Bisa gini, baru bisa gini, bisa gimana lagi? Bisa gini, ya macam-macam. Jadi, itu tergantung dari nilai M-nya atau nilai gradien dari garis tersebut. Oke, ngomongin tentang garis. Sebenarnya garis itu apa sih? Ya, nah garis itu merupakan suatu objek yang menghubungkan dua buah titik. Jadi misalnya ada titik di sini, ada titik di sini. Nah, garis itu yang menghubungkan dia. Ya, ngerti ya? Jadi kalau misalnya di ibu gambar ada garis ini. Kira-kira ada berapa banyak titik yang ada di dalam garis ini? Wah, banyak banget. Kalau kamu mau neropong ini tuh, ini banyak banget. Tak terhingga jumlah titiknya. Ya, nah, jadi intinya apa? Garis itu merupakan suatu objek yang menghubungkan dua buah titik. Oke? Nah, misalnya nih ada diagram apa ya? Diagram kartesius ya. Nah, Ibu ada ambil titik di sini. Oke? Baru Ibu ada ambil titik lagi di sini. Nah, Ibu mau menghubungkan dua titik ini. Tentu cara menghubungkannya adalah dengan menggambarkan suatu garis yang menghubungkan dua titik ini, yaitu begini. Oke, ya mungkin gambar Ibu kurang cantik, nanti kalian luruskan ya. Oke, nah garis ini, ngomongin tentang garis ini, kita kan tadi udah bahas bahwasannya suatu garis itu punya bentuknya, bentuk umumnya, punya persamaannya. Ya, persamaannya tadi kita bilang apa persamaannya? Y sama dengan MX tambah C. Betul ya, tadi kita udah ngomong ya. Y sama dengan MX tambah C. Nah, kalau garis yang Ibu bentuk ini persamaannya kayak mana, Bu? Nah, kita harus cari dulu persamaannya. Gimana caranya? Kalian boleh pakai rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ini maksudnya bagaimana sih, Bu? Oke, perhatikan pelan-pelan. Kita bahas pelan-pelan. Titik yang pertama ini. Nih, titik yang pertama ini. Posisinya itu adalah 1,1. Kok bisa 1,1? Iyalah, titik ini nilai X-nya berapa? 1. Koma, nilai Y-nya. Nilai Y-nya berapa? 1. Sekarang titik yang kedua ini. Posisinya di mana? Nilai X-nya berapa? 3, Y. Nilai Y-nya berapa? 2. Betul ya? Berarti titik yang kedua itu posisinya adalah 3,2. Titik yang pertama itu adalah 1,1. Berarti ini adalah X1. Ini adalah Y1.
Titik yang kedua adalah 3,2. 3,2. Berarti ini adalah X2 dan ini adalah Y2. Ngerti? Nah, untuk kamu tahu bentuk umum dari garis ini, ya kamu tinggal masukin ke rumus ini. Oke? Y kurang Y1. Siapa Y1? Ibu ganti warnanya. Y1-nya siapa? 1. Per Y2. Y2-nya siapa? 2. Kurang Y1. Y1-nya siapa? 1. Sama dengan, ganti lagi warnanya, X kurang X1. Siapa X1-nya? Ini ya, 1 per X2, yaitu 3, kurang X1, yaitu 1. Ikutin aja rumus ini. Ya, oke. Y kurang 1, tuliskan kembali Y kurang 1 per 2 kurang 1, itu 1, sama dengan X kurang 1, tuliskan kembali X kurang 1 per 3 kurang 1, itu adalah 2. Udah siap ini Bu diapain? Kali silang. Ya, berarti dapat 2 dikali Y kurang 1 sama dengan X kurang 1. Ya, kali silang. Kalikan masuk satu-satu, 2 kali Y, 2Y, 2 kali minus 1, minus 2, sama dengan X kurang 1. Berarti, 1 kan angka dengan angka, 2Y sama dengan X kurang 1 tambah 2. Ya kan? Negatif 2 pindah sama dengan jadi positif 2. 2Y sama dengan X tambah 1. Oke? Nah, udah dapatlah yang mendekati bentuk umum, yaitu 2Y sama dengan X tambah 1. Tapi kalau kamu mau buat persis dengan bentuk umumnya ini, Y sama dengan MX tambah C, kamu fokus aja di Y-nya. Y-nya koefisiennya cuma angka 1, sementara ini koefisiennya 2. Supaya dia menjadi angka 1, maka persamaan ini harus kamu bagi dengan 2. 2 bagi 2, 1. Y-nya tulis kembali, sama dengan setengah X tambah setengah. Nah, jadi boleh ya, kamu boleh ambil bentuk yang mana terserah, boleh ambil bentuk yang ini udah benar, nggak apa-apa, ambil bentuk yang ini pun udah benar. Jadi mana yang kamu gampang aja. Nah, jadi gitulah kira-kira untuk menentukan persamaan garis lurus dari dua titik. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ya, misalnya nih Ibu kasih diagram kartesius seperti yang bisa kalian lihat di layar. Ya, jadi ada dua buah titik yang dihubungkan dengan suatu garis. Pertanyaan Ibu, tentukanlah persamaan garis lurus di samping. Nah, Ibu tadi udah kasih rumus bahwasanya kalau misalnya ditanya persamaan garis lurus itu bagaimana dan dikasih tahu itu dua titik, kalian boleh pakai rumus ini. Oke? Nah, jadi pertama-tama kalian lihat dulu titik yang pertama. Kita ambil titik yang pertama, misalnya titik ini. Koordinatnya berapa? Nilai X-nya berapa? 1, Y-nya berapa? 3. Berarti inilah X1, inilah Y1. Titik yang kedua, X-nya berapa? 4, Y-nya 1. Berarti 4,1. Inilah X2, inilah Y2. Untuk kalian tahu persamaan garis lurus dari si garis ini, ya udah, kalian tinggal masukkan aja ke dalam rumusnya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Y kurang Y1. Y1-nya tadi siapa kita bilang? Nih kan? Tunggu hapus dulu. Nih. Nih. Ya kan? Per Y2. Y2-nya berarti ini. Kurang Y1. Yaitu tetap ya ini ya. Sama dengan X kurang X1. X1-nya siapa ini? Yaitu 1. Per X2. Yaitu 4. Kurang X1 yaitu 1. Ya. Nah,
Ibu peroleh Y kurang 3 per 1 kurang 3, itu adalah minus 2. Sama dengan X kurang 1 per 4 kurang 1, itu adalah 3. Setelah itu kalian selesaikan dengan cara apa? Kali silang. Kayak Ibu tuliskan 3 buka kurung Y kurang 3 sama dengan minus 2 buka kurung X kurang 1. Ya udah, kalikan masuk satu-satu. Ya. 3 kali Y, 3Y kurang tulis kembali 3 kali 3 9 sama dengan minus 2 kali X minus 2X minus 2 kali minus 1 positif 2. Ya, ini salah tulis, positif 2. Ibu coret positif 2. Nah, kita satukanlah yang ada angka dengan yang angka. Berarti di sini Ibu tulis 3Y sama dengan minus 2X tambah 2 kurang 9 lewat sama dengan, jadi tambah 9. Sehingga diperoleh apa? 3Y sama dengan minus 2X tambah 11. Dari sini ngerti ya? Setelah itu, Ibu mau buat ke dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX tambah C. Berarti apa? Y-nya itu harus sendiri. Di sini 3Y. 3Y supaya berubah menjadi Y, harus kita bagi dengan 3. Sehingga diperoleh Y sama dengan minus 2 bagi 3. X tambah 11 per 3. Maka bentuk umum dari garis ini atau persamaan garis lurusnya itu adalah Y sama dengan minus 2 per 3 X tambah 11 per 3. Kalau ditanya M-nya atau kemiringannya berapa? Ya minus 2 per 3, itulah kemiringannya. Ya. Oke, kalau tadi kita udah mencari persamaan garis lurus dari suatu garis yang diketahui 2 titik. Ya. Nah, sekarang kita mau belajar kayak mana sih cara cari kemiringan kalau diketahui 2 titik dari suatu garis. Nah, misalnya ini ada koordinat ya, titik, Ibu akan munculkan diagram kartesius ini, di mana akan ada 2 titik seperti ini, ya, yang ini dan yang ini, sehingga akan ditarik garis seperti yang bisa kalian lihat di layar. Nah, yang ditanya ini sekarang, tentukan kemiringan garis di samping. Kalau tadi kan tentukan persamaan garis, oke? Nah, ini dia tentukan kemiringan. Pertanyaannya, Bu, kalau menentukan kemiringan, boleh nggak kita cari dulu persamaannya kayak yang tadi? Setelah kita dapat Y sama dengan berapa, ini kan kita kerjain kayak yang tadi dulu, Bu, boleh nggak? Setelah itu kan nanti kita dapat Y sama dengan bla 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 X tambah C. Baru nanti kemiringannya ambil aja langsung M-nya, Bu, yang nempel pada X. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau misalnya dia nanya langsung kemiringan dan kamu gak mau buat panjang-panjang, kamu ambil aja langsung rumus kemiringan suatu garis. Yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Oke? Nah, berarti kamu harus tahu titik pertama ini koordinatnya berapa. Coba kamu perhatikan titik pertama ini. Nilai X-nya berapa? 1. Nilai Y-nya 1. Berarti X1-nya 1, Y1-nya pun 1. Oke? Nah, satu lagi, titik yang kedua, X-nya berapa? 4. Y-nya berapa? 2. Nah, ini berarti X2, Y2. Karena dia titik kedua ya. Oke. Nah, ya udah kau masukkan aja ke rumus. Y2-nya berapa? Y2-nya 2 kurang Y1-nya 1 per X2 4 kurang X1-nya 1. 2 kurang 1, 1 per 4 kurang 1, 3. Sehingga didapat kemiringannya adalah 1 per 3. Gradiennya adalah 1 per 3. Ya, gitulah cara cari kemiringan. Jadi bisa 2 cara. Kamu langsung masukkan rumus ini, atau kamu dari rumus ini nanti dapat persamaan garis lurusnya. Setelah itu kamu ambil nilai M.
yaitu nilai yang menempel pada X. Nah, terserah kamu mana yang gampang. Ya, kalau ada bagian yang nggak mengerti, kamu bisa replay videonya. Ya, kamu bisa coba pahami. Kalau nggak ngerti lagi, kamu boleh WA ibu supaya kita tahu apa yang akan kita bahas minggu depan.